Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Ini kawan-kawan, ini ya, kalau kita lihat dalam informasi lain, ya, ternyata Israel menuding, ya, ini ya, justru Israel tuding bahwa pelakunya ini, ya, tuding ya rumah sakit Gaza itu kena roket sekutu Hamas yang salah sasaran. Jadi itu roket katanya salah sasaran dari sekutu Hamas ya. Ini pembelaan Israel ya, karena dunia bahkan orang-orang apa ya banyak orang yang menuding ini Israel pelakunya ya. Ini Jakarta CNN Indonesia, militer Israel membantah telah membombardir sebuah rumah sakit di jalur Gaza Palestina hingga menewaskan lebih dari 500 orang pada Selasa 17 Oktober 2010. Israel menuding gempuran ke rumah sakit Al-Ahli di Gaza itu disebabkan oleh sebuah roket milik kelompok militan Jihad Islam Palestina sekutu Hamas yang salah sasaran. Ya kawan-kawan ya. Analisa menunjukkan bahwa rentetan roket ditembakkan oleh teroris di Gaza dan melintas di dekat rumah sakit ahli di Gaza pada saat serangan itu terjadi, kata militer Israel melalui pernyataan yang keluar 2 jam setelah serangan kematian tersebut. Informasi intelijen dari berbagai sumber yang kami miliki menunjukkan bahwa Jihad Islam bertanggung jawab atas kegagalan peluncuran roket yang akhirnya menghantam rumah sakit Gaza. Ucap militer Israel menambahkan seperti dikutip AFP. Yang Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bahkan mengatakan teroris biadab di Gaza lah yang menyerang rumah sakit di Gaza, bukan IDF pasukan pertahanan Israel. Jihad Islam selama ini memang mengaku ikut berperang bersama Hamas untuk melawan Israel. Ya, sejumlah video yang tersebar di media sosial menunjukkan mayat-mayat ya berserakan di halaman rumah sekitar sakit tersebut ya. Menurut seorang report Anadolu, ribuan warga Palestina berada di rumah sakit ketika gedung tersebut dibombardir militer Israel. Jadi kawan-kawan, Israel ya justru menuding ya pelakunya ini adalah ya sekutu Hamas sendiri. Ya, karena ini katanya kegagalan dari jihad Islam ya teroris Hamas ini ya mungkin karena ini rumah sakitnya rumah sakit Kristen ya rumah sakit milik gereja ya mungkin kesempatan ya bagi teroris ini untuk menghabisi aja lah paling yang berlindung di rumah sakit itu paling orang-orang Kristen paling gitu pikirnya mungkin ya makanya mereka langsung habisi ya rumah sakit itu ya kawan-kawan dan kasihan ya 500 nyawa melayang ya begitu saja mereka berlindung di rumah sakit berharap itu tempat yang aman dan di rumah-rumah mereka merasa tidak aman ya, tapi justru di rumah sakit mereka dihabisi. Ya, bisa saja ini adalah perbuatan dari teroris Hamas atau sekutu dari Hamas ini kawan-kawan. Mungkin mereka kesal ya, kesal kepada masyarakat sipil yang tidak mau mendukung mereka. Karena Hamas berkerinduan bahwa masyarakat sipil jangan meninggalkan rumah-rumah mereka, tetap bertahan, tetap stay ya. Ya, dan ternyata mungkin masyarakat tidak mendengarkan ya lalu mereka menghabisi masyarakat tersebut itu bisa namanya teroris itu biadab dan jahat memang kawan-kawan ya lalu ya jadi kawan-kawan Israel mengatakan ya pelakunya adalah sekutu dari teroris Hamas ya jihad Islam ya dan bahkan tapi dari Hamas menuding itu Israel ya, memang beberapa berita ya yang saya dapatkan beberapa tahun lalu memang pengakuan sendiri ya dari orang-orang Hamas ya bahwa mereka katanya menyerang Israel tapi justru roketnya nggak sampai di Israel, justru menimpa masyarakat sipil ya di Palestina sendiri. Dan itu memang terjadi kawan-kawannya human error lah gitu ya atau mungkin alatnya yang mungkin kurang canggih atau mungkin ada kerusakan ya. Jadi kita mana yang kita percayai ini? Teman-teman dan Bapak Ibu semua, demikian cuplikan videonya sebagaimana sudah kita simak bersama satu uraian dari Bang Pavel dan karena itu juga silakan berikan tanggapan kalian ya dan memang ini sedang ramai sekali diperbincangkan bukan hanya di masyarakat kita di Indonesia tetapi juga oleh masyarakat dunia bahkan para pemimpin ya yang juga ikut bersuara ataupun memberikan tanggapan terkait dengan hal tersebut dan ini juga beberapa jam belakangan ada uraian yang membahas terkait dengan Biden katanya murka atas kejadian yang mana di RS yang ada di jalur Gaza itu kawan-kawan dibom ya dan kemudian menjadi pertanyaannya adalah siapa yang menjadi pelaku ataupun yang menjadi dalang atas kejadian tersebut karena dikabarkan bahwa yang menjadi korban ya
itu mencapai 500 orang. Jadi memang ini bukan angka yang sedikit teman-teman ya, dan wajar kalau kemudian banyak banget ya masyarakat ataupun para tokoh yang bersuara dan menjadi marah ataupun mengecam terkait dengan tindakan tersebut. Tetapi yang menjadi pertanyaannya lagi-lagi adalah siapa yang melakukannya? Karena baik Hamas maupun Israel ini kan saling tuding ya. Pihak dari Israel menganggap bahwa ini yang melakukan hal tersebut adalah pihaknya Hamas, tetapi sebaliknya dari Hamas sendiri juga menuding bahwa ini adalah yang melakukannya adalah pihak dari Israel. Jadi itu dia kawan-kawan situasinya ya. Ya, kembali tadi pertanyaannya siapa sebenarnya yang melakukannya dan bagaimana ini semua bisa terungkap nantinya ya. Lalu kemudian tidak hanya itu, ini juga ada pembahasan ataupun uraian terkait dengan Israel katanya sasar labirin terowongan Hamas di bawah jalur Gaza. Nah, ini dia ya. Israel mengatakan akan menyerang katanya bagian-bagian dari labirin terowongan rahasia yang dibangun di bawah jalur Gaza oleh Hamas. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan tadi ada video kita sebelum ini juga ada ya satu cuplikan video yang menayangkan terkait dengan ada satu ruang bawah tanah katanya yang diduga ya ataupun disebut itu adalah tempat persembunyian dari pihak Hamas ya. Apakah seperti itu ya teman-teman juga bisa memperhatikan ya ada satu penjelasan di video kita sebelumnya. Lalu kemudian terbuka serangan Israel ke terowongan Hamas di bawah Gaza ya. Jadi Bapak Ibu semuanya Israel akan menyasar katanya labirinnya terowongan rahasia yang ada di Gaza milik Hamas. Jadi di sini jelas ya kawan-kawan keterangan yang disampaikan dalam pemberitaan ini bahwa terowongan tersebut adalah milik Hamas ya. Jadi itu yang kemudian berarti ini kalau sudah masuk dalam banyak pemberitaan kawan-kawan berarti ini sudah diketahui oleh Israel ya. Nah, ini memang semakin menunjukkan kegigihan ya ataupun komitmen dari pihak Israel sebagaimana disampaikan oleh Perdana Menteri Israel sendiri PM Netanyahu beberapa hari yang lalu bahwa mereka akan menggunakan kekuatan penuh untuk melakukan serangan balik terhadap Hamas karena ya ini teman-teman juga sudah ramai ya bahwa yang pertama sekali melakukan serangan dadakan itu adalah dari Hamas ya kepada Israel dan banyak warga Israel yang kemudian juga menjadi korban bahkan katanya juga bukan hanya warga Israel saja ya karena itu adalah sebuah acara festival ya jadi juga dihadiri oleh orang-orang yang bukan saja oleh warga Israel tetapi juga oleh warga negara lain katanya ada yang kemudian menjadi korban kawan-kawannya. Nah itulah yang kemudian terjadi dan terlepas dari semuanya itu harapan kita tentu ya sebagai warga negara, sebagai sesama umat manusia mengharapkan agar segera situasi di sana cepat-cepat ya kondusif supaya kasihan begini kawan-kawannya kasihan ya keluarga yang ada di sana warga biasa ataupun masyarakatnya dan memang terkadang konflik antara Israel dan Palestina ini terutama Hamas memang ini sudah lama ya dan yang menjadi pertanyaan begini Bapak Ibu kapan kira-kira ini bisa selesai. Karena sebenarnya kalau kita flashback ya ataupun kemudian melihat kembali ke belakangnya, upaya perdamaian antara kedua belah pihak ini sebenarnya sudah sering sekali diperbincangkan ya. Kadangkala ada disetujui tapi oleh pihak lain tidak setuju ya. Kadangkala mereka bersepakat tapi kemudian ada lagi situasi yang membuat tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak ya. Bahkan beberapa waktu lalu ketika kita beberapa tahun belakangan kawan-kawannya sudah pernah ya dilakukan gencatan senjata ya dan itu yang kemudian terjadi beberapa hari yang lalu Hamas justru yang lagi-lagi ya kawan-kawannya ini dikabarkan melakukan serangan dadakan kepada kepada Israel ya dan kalau kita perhatikan lagi ya beberapa hari yang lalu kawan-kawan ini ada satu muncul pemberitaan yang mengenai satu video katanya ya, ataupun satu komentar dari pimpinan Hamas yang berambisi katanya yang berkeinginan untuk menguasai dunia ya. Nah, itu dia Bapak. Itu juga sudah ramai sekali. Bahkan tadi sebelumnya sempat ya saya sertakan itu ada sedikit cuplikan pemberitaannya. Dan Bapak Ibu bisa memperhatikan di video kita sebelumnya ya. Tapi itulah situasinya Bapak Ibu ya. Lagi-lagi yang menjadi pertanyaan kita adalah kira-kira kapan ini akan berakhir? Kapan ini akan reda ya? Karena ini sudah berlangsung lebih dari 1 minggu. Ya sudah hampir 2 minggu pada Sabtu depan ini dan situasinya bukan semakin mereda justru situasinya itu juga semakin panas ya serangan-serangan terus diluncurkan oleh pihak Israel tetapi juga sebaliknya ya pihak dari Hamas juga melakukan serangan-serangan kepada Israel jadi kedua belah pihak ini saling serang kawan-kawan ya itulah yang kemudian terjadi dan yang menjadi korban pada umumnya adalah masyarakat biasa ya adalah warga biasa ini yang kemudian menjadi sangat kasihan sekali ya jadi apa yang kemudian bisa kita harapkan ya tentu saja kita doakan terus ya kita tentu mengharapkan perdamaian kita tentu menginginkan agar situasi di sana cepat
cepat mungkin bisa kondusif, dan semoga para pemimpin dunia ya termasuk Indonesia yang juga sudah saya lihat itu ada komentar dari Bapak Presiden Jokowi yang menyampaikan dan juga mendesak agar situasi di sana segera ya perang antar kedua belah pihak dihentikan ya. Tapi begini kawan-kawan, yang menarik itu adalah ya seruan untuk kedua belah pihak ini segera berdamai ya itu muncul usai Israel melakukan serangan balasan. Karena sebelumnya justru kalau kita perhatikan ya di masyarakat kita sendiri di Indonesia itu kan ramai-ramai memuji Hamas ya, tapi kemudian giliran Israel melakukan serangan balik, wah ramai-ramai kemudian bersuara katanya ini pelanggaran hak asasi manusia dan segala macamnya. Lalu kemudian mereka bersuara untuk ini berhenti ya, berdamai ya, ataupun kemudian situasinya ya kondusif. Itu yang kemudian muncul usai Israel melakukan serangan balik ya. Itulah situasi yang terjadi di sana dan semoga segera damai ya.